Assalamualaikum. Hai anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Kejujuran Nabi Muhammad. Coba ada yang tahu gak apa sih jujur? Kalau belum tahu, Bu Guru kasih tahu ya. Anak-anakku, salah satu akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW adalah jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau berkata yang sebenarnya. Nabi Muhammad terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Lawan kata jujur adalah bohong. Bohong adalah perilaku tercela. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Bahkan jujur itu ada keuntungannya loh. Yang pertama, orang yang jujur disayangi Allah. Yang kedua, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Yang ketiga, jujur akan membawa kebaikan. Anak-anak yang soleh dan solehah, yuk kita tonton sama-sama tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul istriku, Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari. Namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah.
Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Ya, Betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain. Lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah. Dari dalam Goa Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan.
anak-anakku? Kalian sudah menontonnya? Nah, kalau sudah, langsung saja. Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, selain sikap jujur, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang penyayang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi keluarga, sahabat, dan umatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi orang miskin dan anak-anak, terutama anak yatim. Anak-anakku, kita simak lagi ya video tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pengemis yang buta. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak Nabi, Bah. Tentang perang aja, Bah. Lebih seru. Iya, Bah. Cerita tentang perang aja. Hah? Kan tentang perang sudah. Yang lain dong. Hah? Abah, Engkus pinjam ya. Biar Engkus yang pilih ceritanya. Boleh. Emangnya kamu tahu? Perasaan si Engkus nggak bisa baca deh. Jangan-jangan bacanya kebalik lagi. Hah? Siapa bilang Engkus nggak bisa baca? Itu fitnah. Cerita apa ya? Tuh kan, kebalik. Apa Encep bilang? Hah? Ayah, wahai. Sudah sini, Abah yang pilihkan. Ya deh, Abah aja yang pilih. Nah, kalau begitu semua duduk yang manis ya. Kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku
ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si aku akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah, silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak.
Aku memang bukan dia. Hah? Lalu siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Subhanallah, Allah Maha Besar ya, Bah. Ya, begitulah. Oleh karena itu, cucu-cucuku sekalian, jangan mudah marah. Bersabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut, meski terhadap orang yang membenci kita. Tapi kan kalau dihina kita jadi kesal, Bah. Iya nggak, Kus? Iya. Ya, itulah ujiannya. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Emil juga sabar, Bah. Dari tadi Emil belum makan kue. Dimakanin engkus terus tuh. Ayah. Anak-anakku, setelah kalian menonton, ada tantangannya ya. Coba lihat. Nah, ini tantangan buat kalian. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.